Awalnya sih jujur aja, gua cukup skeptis sama oli ini. Tapi ternyata perkiraan gua meleset. Karena semenjak si Fiction gua pakein oli ini, untuk karakter mesinnya bener-bener langsung berubah drastis. Nah, sebagai ajang pembuktian, waktu itu gua ngetes oli ini buat dipakai perjalanan PP rute Garut-Sumedang. Dan di situ, jujur sih untuk karakternya, dia emang gak bikin suhu mesin jadi cepat panas, noise engine-nya lebih halus, dan juga performanya terkesan lebih stabil. So far sih bagi gua, varian ini termasuk salah satu oli mesin yang cukup durable. So, ini adalah oli BM1 varian Gold Series. Salah satu varian tertinggi keluaran BM1 yang karakternya itu menurut gua tergolong oke banget. Karena semenjak si Fiction gua pakein oli ini, untuk karakter mesinnya bener-bener langsung berubah drastis dibanding pas pakai oli mesin yang biasa gua pakai sebelumnya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau waktu itu gua udah nyoba varian PC 1500 di motor yang Vario. Dan overall, gua cukup puas sama karakteristik performanya. So, karena experience gua di motor yang Vario terbilang oke, gua pun malah jadi penasaran plus pengen nyoba juga varian manualnya buat motor yang Fiction. Dan setelah gua cek beberapa line up produk oli manual dari BM1, akhirnya pilihan gua jatuh ke varian BM1 Gold Series. Awalnya sih jujur aja, gua cukup skeptis sama oli ini. Soalnya meskipun base oilnya itu udah full sintetik, sertifikasinya APSM, dan gradasionya juga udah MA2, oli ini justru dibanderol dengan harga 160 ribuan. Ini apa nggak kemahalan ya? Kan speknya biasa aja. Maksudnya gini, kok bisa gitu kan? Oli dengan spek yang tergolong biasa, tapi untuk harganya bisa semahal itu. Cuman karena banyak yang bilang oli ini bagus banget, plus experience gue juga sebelumnya cukup memuaskan, gue pun malah makin penasaran dan pengen nyoba sendiri kayak gimana performanya kalau misal dipakai di mesin Fiction gue. Terus, bener gak sih karakter dari oli ini bakalan bisa sebagus kayak rumornya? Karena banyak yang bilang, oli ini tuh bisa bikin suara mesin jadi lebih halus, suhunya nggak cepat panas, penguapannya tergolong minim, plus daya tahannya bisa tahan lama. So, buat yang penasaran sama ulasan lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Oke, kita bahas mulai dari peredaman noise engine dan juga temperatur suhu mesinnya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau oli BM1 punya formulasi khusus yang disebut PC AVA. Katanya sih formulasi ini bisa mertahanin indeks viskositas oli di berbagai suhu dan tingkat lapisan film protectionnya tergolong cukup tinggi. Mungkin karena hal ini kali ya, makanya suara mesin bisa lebih halus, plus temperatur suhu mesinnya bisa lebih adem. Dan bener aja, untuk noise engine yang dihasilin pas pakai BM1 Gold Series emang terkesan jadi smooth banget. Jujur sih, gue juga heran ya, karena untuk gemuruh gesekan komponen mesinnya di sini bisa lebih keredam dan terkesan jadi lebih halus. Padahal nilai saya yang didapat sama varian Gold Series ini cuma sebatas 10W40 Cox. Sedangkan kalau untuk peredaman suhu mesinnya, di sini juga gue nggak ada komplain sama sekali. Karena mau itu dipakai harian ataupun pas dipakai jarak jauh, oli ini tetap mampu ngejaga temperatur mesin Fiction gua tetap berada pada tingkat batas wajarnya. Bahkan, selama oli ini gua pakai warawiri buat harian, untuk kipas radiatornya bisa dibilang jarang banget muter. Mau itu pas lewatin titik macetan, ataupun pas gua pakai riding siang bolong. Lanjut kita bahas karakteristik feel power dan juga feel shiftingnya. So, awalnya itu, gua kira feel powernya bakalan biasa aja dan cenderung sama kayak varian BM1 PC 1500. Tapi ternyata perkiraan gua meleset karena menurut apa yang gua rasain, untuk responsivitas mesin pas pakai oli ini, nyatanya dia juga tergolong cukup enteng. Ya, feel-nya itu mirip-mirip lah sama beberapa oli 10W40 yang sebelumnya udah gua coba juga di motor yang Fiction. Bagi gua sih untuk hentakan awalnya, dia terkesan lumayan narik dan karakternya cocok banget buat menuhin kebutuhan stop and go. Begitupun untuk feel shiftingnya pas lagi ngoper gigi. Karena menurut gua, mau itu pas suhunya masih dingin ataupun udah mulai naik, untuk feel shiftingnya itu tetap berasa empuk dan perpindahan giginya juga tetap berasa cukup halus. Malahan, selama pemakaian pun juga gua nggak pernah ngalamin yang namanya susah netral, slip coupling, atau bahkan sampai ngalamin miss shifting dan juga hard shifting. Dari karakteristik feel power, sekarang kita bahas stabilitas performa dan juga tingkat durabilitasnya. Nah, sebagai ajang pembuktian, waktu itu gua ngetes oli ini buat dipakai perjalanan PP rute Garut-Sumedang. Dan di situ,
Jujur sih untuk performanya emang terkesan lebih stabil dibanding beberapa oli lain yang viskositasnya sama-sama di angka 10W40. Bagi gua sih oli ini mampu mertahanin karakteristik performanya meskipun lagi di push jalan sampai jarak tempuh sekitar 110 km-an. Ya emang sih yang namanya drop power itu pasti ada. Apalagi kan viskositas dari oli ini cuma sebatas size 10W40. Bohong banget lah kalau misal dipakai jalan 100 km-an, tapi performanya tetap berasa sama kayak kondisinya pas lagi masih dingin. Cuman, mesti kalian ingat, untuk tingkat drop powernya, gua rasa sih dia nggak parah banget kok. Karena meskipun pada kondisi mesin yang udah mulai panas, untuk feel powernya masih lumayan oke dan nggak sampai berasa kayak lost power ataupun tarikannya jadi loyo banget. Terus gimana untuk tingkat durabilitasnya? Apa benar dia bisa tahan lama? Nah, pasca oli ini gue push selama 2,5 bulan dengan jarak tempuh sekitar 2100 km-an. Untuk penurunan performanya sih kalau menurut gue berasa banget kalau misal jarak pakainya udah lewat angka sekitar 1700 atau 1800 km-an. Tapi meski begitu, untuk feel nyamannya gue rasa masih tergolong cukup enak kalau misal cuma dipakai buat mobilitas harian. Makanya, waktu itu gua masih berani nge-push sampai jarak tempuhnya nyentuh angka sekitar 2100 km-an. So far sih bagi gua, varian ini termasuk salah satu oli mesin yang cukup durable. Karena meskipun performanya udah mengalami penurunan di berbagai aspek, tapi bagi gua, oli ini masih mampu mertahanin daya redamnya meskipun jarak tempuhnya itu udah nyentuh angka 2000-an kilometer. Selain itu, untuk tingkat penguapannya, oli ini juga tergolong minim banget. Tuh, kelihatan kan? Volumenya cuma berkurang dikit. Berarti cukup terbukti sih kalau kemampuannya dalam meredam suhu panas yang dihasilin dari gesekan komponen mesin emang terbilang oke banget. So, dengan harga sekitar 160 ribuan, gua akuin dia emang gak murah. Terus, dengan harganya yang tergolong cukup tinggi, sebenarnya dia recommended gak? So far sih secara keseluruhan, untuk karakteristik performanya, gua akuin dia emang oke. Terutama dalam hal peredaman noise engine, temperatur suhu mesin, stabilitas performa, dan juga daya tahannya. Jadi dengan harga segitu sih gua rasa dia layak banget buat jadi bahan pertimbangan. Ya meskipun pada kenyataannya dia emang bukanlah yang termurah di kelasnya. Tapi meski begitu, gua pribadi sih menilai oli ini emang terkesan lebih baik dibanding beberapa oli mesin yang sebelumnya udah gua coba. Terutama oli mesin yang speknya sekelas dan juga berada di rentan harga yang sama. Jadi secara value gua rasa sih sebanding lah antara budget yang udah gua keluarin sama performa yang ditawarin dari oli ini. Terutama dalam hal peredaman noise engine, peredaman temperatur suhu mesin, stabilitas performa, plus daya tahannya. Karena jujur aja, keempat poin plus yang gua rasain pas pakai BM1 Gold Series itu nggak bisa gua dapetin di beberapa oli lain yang speknya sebanding sama oli ini. Jadi, kira-kira gimana menurut kalian tentang BM1 varian Gold Series? Apakah tertarik nyoba oli ini? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.